Pancasila itu dilambangkan sebagai dasar negara Indonesia dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia. Aturan dalam bersikap dan bertingkah laku dan juga lambang Pancasila itu adalah lambang burung Garuda. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup rukun, disiplin, jujur, sopan, adil, dan saling menghormati. Nih buat teman-teman yang di kelas, kalau sama walaupun kita masih teman sepatan, tetap harus saling menghormati ya. Nggak boleh ada yang namanya berantem kayak gitu, nggak boleh ya. Oke, buat bunyi kelima sila Pancasila, kita sebutin bareng-bareng. Udah pada tahu kan? Nah, yang kompak ya semuanya, oke? Oke. Pancasila. Satu. Beberapa contoh. Ini contoh Pancasila yang ke-1, yaitu ketuhanan Maha Esa. Artinya percaya dan taat kepada Tuhan serta menghormati perbedaan agama. Contoh yang di rumah, yang ke-1 ada berdoa sebelum makan dan tidur. Yang kedua, mengaji atau pergi ke gereja, pura, wihara, kelenteng sesuai agamanya masing-masing. Yang ketiga ada mengucap syukur atas makanan yang dimiliki. Jadi kalau mau makan, sebelum makan harus apa? Berdoa. Sesudah makan harus apa juga? Ya, contoh di sekolah ada berdoa sebelum belajar. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, menghormati hari raya teman yang berbeda agama. Nih, di sini ada tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Siapa yang di sini suka ganggu temannya kalau lagi sholat? Ada gak? Gak ada, berarti pintar semua ya. Yang contoh di masyarakat, tidak mengejek ajaran agama orang lain. Yang kedua itu ada hidup rukun dengan tetangga yang berbeda keyakinan. Sikap yang harus dibiasakan yaitu ada beriman, berdoa, bertoleransi, dan saling menghormati. Contoh perilaku yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya menyayangi sesama manusia, bersikap sopan dan adil. Contoh yang di rumah, yang ke-1 ada berbicara sopan kepada orang tua. Yang kedua, tidak menyakiti saudara. Yang ketiga, saling menolong anggota keluarga. Ini yang contoh yang pertama, berbicara sopan kepada orang tua. Ada nggak nih di sini adik-adik yang suka ngelawan orang tuanya? Ada nggak? Kalau misalnya disuruh, Dek tolong beliin mama ini dulu dong ke warung kopi. Enggak amah. Itu bagus apa enggak ya? Enggak. Berarti pintar semua ya. Aku lanjut. Contoh di sekolah, tidak membuli teman, menolong teman yang sedang terjatuh, mengucapkan tolong atau maaf dan terima kasih. Jadi kita sebelum misalnya nih kamu minta tolong ambilin minum, kamu bilangnya gimana? Tolong. Harus ada kata tolong. Terus setelah dikasih harus ngomong apa? Terima kasih. Contoh di lingkungan, bersikap ramah pada tetangga dan menolong orang yang kesusahan. Jadi kalau ada orang kesusahan kita harus ngapain sih? Menolong. Sikap yang harus dibiasakan yaitu sopan, penyayang, suka menolong dan tidak kasar ya. Oke, contoh perilaku sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Artinya bersatu, rukun, cinta tanah air. Contoh di rumah ada rukun dengan saudara, tidak tertekan. Yang kedua ada menonton budaya Indonesia bersama keluarga. Buat teman-teman yang di rumahnya punya saudara kandung, nggak
tidak boleh memaksa teman mengikuti keinginan kita. Jadi semuanya harus bermusyawarah dulu dalam mengerjakan kelompok ya. Oke, yang ketiga ada contoh di lingkungan, yaitu ikut rapat RT atau kegiatan anak jika ada, dan mengikuti keputusan bersama. Sikap yang harus dibiasakan adalah mau mendengar, tidak egois, dan menghormati keputusan. Ada contoh perilaku selanjutnya yaitu sila kelima. Sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bersikap adil, tidak curang, mau berbagi. Contoh di rumah, berbagi mainan dengan saudara. Yang kedua, tidak rebutan makanan. Contoh di sekolah, antri saat cuci tangan atau jajan. Yang kedua, ada membagi tugas piket secara adil. Yang ketiga, tidak menyontek saat ulangan. Di sini ada nggak yang ulangan masih suka nyontek? Siapa nih namanya? Siapa? Ada yang suka nyontek ya? Kalau diem aja suka nyontek, jawab dong, iya apa enggak? Nggak kompak, berarti sebagian iya. Iya apa enggak? Berarti enggak semua ya, berarti pintar semua nih. Pintar semua nggak? Contoh di lingkungan, tidak iri pada teman dan mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Misalnya nih, teman kalian ada yang nggak bawa pensil, kalian harus minjemin atau nggak boleh? Harus minjemin ya. Berarti itu tandanya mau berbagi kepada orang yang membutuhkan ya. Sikap yang harus dibiasakan yaitu adil, jujur, suka berbagi dan tidak curang. Tidak curang apa boleh curang? Tidak boleh curang. Nah, tadi adik-adik waktu kakak-kakak presentasiin udah pada dengerin semua nggak? Bener ya? Di sini ada kuis Pancasila. Kalau kalian bisa jawab, kakak-kakak mau kasih kalian hadiah. Apa tuh? Ada deh. Pokoknya kalian di sini sistemnya rebutan ya. Sebelumnya Kak Salma mau tes dulu dong. Kelas A yang mana? Ini kelas A, kelas B. Coba Kak Salma mau dengar suaranya kencengan yang mana sih? Kelas A mah nanti ini Kak gitu ya. Coba kelas A mana suaranya? Ini Kak. Kelas B? Ini. Masa kelas A kalah, mau lawan lagi nggak? Mau. Coba kelas A mana suaranya? Ini. Kelas B? Tepuk tangan buat semuanya.
Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang. Aku Esa Sabdaulia dari Universitas Binasaran Informatika, mau mewawancarai kegiatan kami hari ini. Menurut Ibu, bagian mana dari kegiatan belajar mengajar di kelas yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dari siswa? Dari yang tadi ya? Iya, Dari jadi segi ada permainan, terus ada pertanyaan. kalau dari kegiatan kelas yang paling efektif, jadi yang nyambung sama nilai-nilai Pancasila, kegiatan pramuka gitu ya. Seperti pramuka, diskusi. Baik, Diskusi. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu melihat perilaku siswa di keseharian mereka sebagai cerminan dari nilai Pancasila? Ya, kadang-kadang dia rukun. Jadi kalau berteman tuh membeda-bedakan teman ya. Apakah ada contoh situasi yang menonjol? Situasi yang paling terlihat? Paling terlihat dia rukun dia. Misalnya kalau temannya ketinggalan pensil itu segera dipinjamkan sama temannya. Atau misalnya temannya nggak bawa jajan, Berbagi. Oke. Selanjutnya, apakah sekolah memiliki program khusus yang mendukung penerapan Pancasila dalam aktivitas harian siswa? Aktivitas khusus? ya seperti pramuka, tolong menolong. Saat siswa melanggar nilai tertentu dalam Pancasila, langkah pembinaan seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Itu pendekatan. Pendekatan sama anak-anak itu kita nasihati. Menurut Ibu, tantangan terbesar dalam menumbuhkan karakter berlandaskan Pancasila pada siswa saat ini apa? Jadi tantangan terbesarnya apa untuk menumbuhkan karakter kepada anak? Itu tantangannya yang seperti sekarang ini, kadang-kadang suka bercanda keterlaluan, bully-bully, seperti ngomongin nama bapak orang tua, itu penyakitnya. Jadi bagaimana cara Ibu mengatasinya? Jadi ibu kalau dalam kelas ibu menerapkan kepada anak-anak, kalian itu tidak boleh membicarakan menyebutnya nama bapak, itu tidak boleh. Kita bersyukur masih ada orang tua. Coba teman kita kalau nggak boleh ngomong itu termasuk perbuatan dosa. Berarti ada hukuman tertentu atau cuman Ibu nasihatin kayak gitu? Ada hukumannya. Kalau misalnya hukumannya saya panggil orang tua dan nasihat. Ya udah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, sampai wabarakatuh. Kakak-kakak kasih ilmunya diterapin ya. Makasih juga udah doain, kalian tuh hebat, udah berani maju ke depan, udah kompak, udah apa lagi? Semangat gak? Pokoknya kakak-kakak di depan berterima kasih untuk 3A sama 3B. Tepuk tangan dulu dong. Mungkin di pertemuan kali ini kita baru ketemu sama sekarang. Mungkin nanti kita bakal ketemu kapan ya. Terima kasih untuk hari ini. Kakak tutup ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.